Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sering kita mendengar orang menyebut hadis ini sahih, hadis ini dhaif. Bahkan terkadang ada hadis-hadis yang mana hadis tersebut disahihkan oleh imam, misalkan Imam At-Tirmidzi ataupun Imam An-Nawawi misalkan, atau bahkan yang lebih tinggi daripada itu seorang Amirul Mukminin di dalam hadis, Imam Al-Bukhari, kadang dikatakan hadisnya dhaif. Lantas apakah sebegitu mudahnya? Apakah sebegitu mudahnya menghukumi, mengatakan bahwa hadis ini dhaif? Tidak. Karena di sana ada banyak sekali, selain daripada macam-macam hadis, juga banyak sekali syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam pentasihan sebuah hadis. Perlu kita ketahui ilmu hadis. Jadi sebelum seseorang itu mentasih atau mengetahui hukum hadis, apakah hadisnya sahih, apakah hasan atau dhaif, maka dia harus lebih dulu tahu apa yang ia pelajari. Dan dia harus lebih dahulu tahu tentang namanya ilmu mustalah al-hadis. Jadi ilmu hadis itu dibagi jadi dua. Ada namanya ilmu hadis secara riwayatan dan ada secara dirayatan. Nah, ilmu hadis secara riwayatan itu seperti contohnya adalah kitab-kitab sunan atau kitab Jami'us Shahih, misalkan kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, kemudian Sunan Darimi, Sunan Ahmad, Sunan Baihaqi dan lain sebagainya, yang berkaitan atau yang kitab itu menghimpun hadis-hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk ilmu hadis secara riwayatan itu peletak dasar pertama atau yang membukukan pertama ialah namanya Abu Bakar bin Muhammad bin Amru Az-Zuhri yang wafat tahun 120 Hijriah. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya ada pendapat lain, yaitu seorang ulama setelahnya, namanya adalah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Nah, yang pertama tadi namanya adalah Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm yang wafat tahun 120 Hijriah. Kalau Muhammad bin Syihab Az-Zuhri itu wafat tahun 120 Hijriah, 124 Hijriah. Nah, kemudian di sana ada namanya ilmu dirayah. Nah, ilmu dirayah inilah yang sebagai dasar atau yang dijadikan sebagai pedoman seorang ahli hadis di dalam mentasih sebuah hadis. Maka sebelum ia mempelajari apa itu takhrij hadis, apa itu ilmu ilal, apa itu jarh wa ta'dil, maka dia mempelajari terlebih dahulu yang namanya ilmu hadis secara dirayatan atau ilmu mustalah al-hadis. Nah, ilmu ini berisi tentang qawaid atau qawanin atau kaidah-kaidah mengenai tentang penghukuman sanad ataupun matan. Kemudian peletak dasar pertama itu adalah Imam Al-Qadhi Rahmah Hurmuzi yang wafat tahun 360 Hijriah. Kemudian daripada daripada ilmu hadis secara dirayatan itu mengenai kaidah-kaidah atau qawanin. Misalkan sebagai contoh adalah kita akan tahu di sana ada hadis. Misalkan hadis itu secara hukum itu nanti secara mardud ataupun makbul itu dibagi jadi dua, yaitu makbul dan mardud. Kemudian secara makbul hadis itu dibagi jadi hadis sahih dan hadis hasan. Hadis sahih dibagi jadi dua, hadis sahih lidzati dan sahih li ghairi. Kemudian hasan lidzati dan hasan li ghairi. Kemudian di sana ada yang mardud yaitu hadis dhaif. Nah, hadis dhaif ini sendiri memiliki derajat. Ada yang hadisnya itu dhaif tetapi dhaifnya tidak kebangetan gitu, tidak dhaif jiddan, maka hadis tersebut nanti masih ada kemungkinan untuk naik derajat kepada hasan li ghairi.
Jadi di dalam ilmu hadis secara diroyah itu ada namanya di dalamnya adalah berisi tentang qawaid atau qawanin mengenai kaidah-kaidah yang mana kaidah tersebut yang dijadikan dasar untuk menghukumi sebuah hadis. Dan biasanya sebelum ke sana itu kita akan sebelum sampai kepada hal-hal yang lebih mendalam lagi, maka di situ ada bab yang pertama biasanya dibahas adalah mengenai misalkan hadis apa itu hadis sahih, apa itu hadis hasan, apa itu hadis dhaif. Kemudian hadis berdasarkan yakni bi'tibari radhi wal qabuli warad, bi'tibari qabuli warad yang qasimu ila qismain, yaitu maqbul dan mardud. Kalau yang maqbul itu dibagi jadi dua, yaitu apa? Sahih dan hasan. Sahih dibagi jadi dua, sahih lidzati, sahih li ghairi. Kemudian hasan lidzati, hasan li ghairi. Kemudian yang mardud itu dibagi jadi dua, yaitu dibagi jadi satu, yaitu namanya hadis dhaif. Nah, hadis dhaif ini nanti akan banyak sekali macam-macamnya, seperti ada hadis mursal, kemudian munqati, mu'dhal, mu'allaq, kemudian ada di sana munkar, syaz, mu'al dan lain sebagainya. Nah, mana hadis tersebut nantinya juga memiliki derajat. Ada derajatnya yang dhaif jiddan, ada yang derajatnya dhaif standar dhaif gitu. Nah, biasanya hadis-hadis yang standar dhaif ini nanti akan apabila dia memenuhi syarat, maka dia akan naik derajat kepada hasan li ghairi. Nah, untuk pertama kita akan mencoba mengulas sedikit mengenai hadis sahih. Hadis sahih dibagi jadi dua. Tadi pertama adalah hasan sahih lidzati, kemudian yang kedua adalah sahih li ghairi. Sahih lidzati itu apa? Sahih lidzati itu adalah awaluha sahih wa huwa mat tasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al aw yashudda aw yu'al. Yarwihi adun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Yang pertama adalah hadis sahih. Sahih lidzati. Sahih lidzati itu adalah pertama ittisalus sanad. Nah, ittisalus sanad itu dilihat dari ada 3 cara. Jadi di dalam menghukumi hadis saja, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim itu memiliki standar yang berbeda. Yang pertama disepakati oleh keduanya yaitu salamatu rawi minat tadlis. Salamatu rawi minat tadlis, yaitu seorang perawi itu harus selamat dari apa? Dari dia menipu di dalam hadisnya. Ketika dia tidak mendengarkan kemudian dia mengatakan hadasana, seperti itu. Atau dia tidak menerima daripada gurunya tetapi dia meriwayatkan hadis, misalkan seperti itu. Kemudian setelah salamatu rawi minat tadlis, di sana ada 2 syarat lagi. Untuk Imam Al-Bukhari itu mensyaratkan adalah subutul liqa wa sama dan mu'asharah. Sedangkan Imam Muslim, dan ini adalah syarat yang dipakai oleh jumhur, yaitu mu'asharah, subutul mu'asharah, kemudian imkanul liqa wa sama. Itu adalah masalah ittisalus sanad. Kemudian yang kedua apa? Awaluha sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa la yashudda aw yu'al. Yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Biasanya yang kedua itu adalah dhabtut tam. Kita bahas dhabtut tam dulu, yaitu dhabit tam. Berarti 100% atau 90 sekitar mungkin 90-an sampai 100% itu dinyatakan hafalannya kuat, dhabit, maka dia dihukumi sebagai nanti apabila memenuhi syarat maka dia akan hadisnya menjadi sahih lidzati. Ketiga adalah adlun, yaitu adalah ini memiliki beberapa syarat. Misalkan dia harus akil ketika dia menyampaikan riwayat, dia harus Islam ketika dia menyampaikan riwayat, kemudian tidak melakukan perbuatan fasik, kemudian dia juga salamatu rawi min hal-hal yang menyebabkan dia jatuhnya muru'ah misalkan. Kemudian untuk melihat muru'ah seseorang adalah seseorang dari segi muru'ah itu juga berbeda, yaitu dengan cara melihat situasi kondisi yang ada pada zaman itu, kemudian tempatnya. Kenapa? Karena terkadang seorang rawi satu dengan rawi lain itu memiliki adat yang berbeda. Misalkan sebagai contoh, ada suatu daerah, misalkan apabila seseorang tidak memakai sendal, itu sudah jatuh kewibawaannya atau jatuh muruahnya. Maka ketika adat ini dihukumkan pada tempat yang lain, maka hal tersebut tidaklah cocok atau tidak sesuai. Jadi harus melihat pada tempatnya. Misalkan juga ada suatu tempat, apabila seseorang itu tidak memakai tutup kepala, maka orang tersebut dijatuhi
sebagai orang yang tidak muru'ah, maka hal tersebut juga harus dilihat pada tempatnya. Maka seorang yang menghukumi atau memberikan penilaian apakah dia muru'ah atau enggak, maka dia melihat pada tempatnya dan juga waktunya. Syarat yang pertama tadi apa? Ittisalus sanad. Kedua adalah dhabtu tam. Kemudian adalah yang ketiga dan keempat. Nah, untuk yang tiga pertama ini berkaitan dengan sanad. Sedangkan dua yang terakhir yaitu walam yashuda aw yu'al, ini berkaitan dengan sanad dan matan, yaitu tidak adanya syaz dan tidak ada ilah. Nah, kalau syaz itu adalah mukhalafatus siqah liman huwa awsaq minhu. Bimakna apa? Bimakna yaitu misalkan ada hadis, misalkan kita punya 3 hadis, yang mana hadis satu ini diriwayatkan oleh orang sikoh. Kemudian yang 2 hadis tadi diriwayatkan juga oleh orang sikoh. Tetapi yang 2 hadis tadi misalkan diriwayatkan dari misalkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dapat riwayat dari Imam Malik. Imam Malik dapat riwayat dari Imam Nafi. Imam Nafi dapat riwayat dari Ibnu Umar. Ibnu Umar dari riwayat dari Rasulullah SAW. Sedangkan riwayat yang satu tadi itu diriwayatkan oleh orang yang sikoh, tetapi tidak derajatnya seperti tadi, tidak seperti yang pertama. Maka apabila riwayat yang mana orang-orangnya atau perawinya itu hanya sebatas sikoh tapi tidak ausak, kemudian dia menyelisih yang ausak, maka hadis tersebut menjadi hadis yang sas atau dikatakan itu sas gitu, sehingga tidak dapat dihukumi sebagai hadis yang sahih. Nah, caranya bagaimana? Caranya untuk mengetahui illat ataupun syaz itu harus mengumpulkan seluruh periwayatan. Itu mempelajari dulu namanya takhrij hadis, yaitu mengeluarkan atau mengumpulkan seluruh turuk atau periwayatan dari berbagai jalur riwayat, kemudian dikumpulkan jadi satu, diteliti manakah yang ini yang menyelisih, apakah ada yang menyelisih, apakah ada ilat, maka di situ. Itu adalah tentang hadis sahih lidati. Nah, apabila 5 syarat tadi itu dipenuhi, maka hadis tersebut bisa dinyatakan sahih secara sanad. Nah, barulah nanti dilihat secara matan apakah ada syaz atau ada ilat. Maka ketika tidak ada ilat, tidak ada syaz di dalam matan, maka hadis tersebut dihukumi hadisun sahih. Nah, hal itu sebenarnya berbeda halnya ketika ada kitab misalkan sahihul isnad. Berarti hadis tersebut hanya diteliti secara isnad. Kenapa? Karena di situ ada qaidnya, yaitu isnad. Sedangkan kalau dia seharusnya sudah diteliti secara sanad dan matan, maka hadisun sahih itu sudah cukup. Kemudian kedua adalah sahih li ghairi. Sahih li ghairi ini kita harus membahas tentang hadis hasan li dzati dulu. Yaitu hadis hasan li dzati itu syaratnya juga 5. Hanya saja berbeda pada masalah dobit. Kedobitannya itu harus tidaklah tam, tetapi lebih rendah daripada syarat yang sahih li dzati. Maka apabila 5 syarat ini, yaitu apa? Pertama ittisalus sanad, kemudian khifatu dhabti atau khifud dhabti atau nakis dhabtu nakis, kemudian tidak ada misyudud dan ada illah, maka di situ hadis tersebut dinyatakan hadis hasan li dzati. Nah, hadis hasan li dzati ini apabila bertemu dengan hadis hasan li dzati yang lain, baik dia sama secara makna atau sama secara lafaz, maka hadis tersebut naik derajatnya menjadi sahih li ghairi. Atau juga hadis hasan li dzati tadi bertemu dengan hadis sahih li dzati, maka hadisnya akan naik kepada derajat sahih li ghairi. Nah, itu adalah masalah hadis sahih li dzati, sahih li ghairi dan hasan li dzati. Kemudian kita coba melihat pada hadis dhaif. Ada misalkan hadis-hadis dhaif yang itu mana apabila dia tidak memenuhi syarat hadis hasan li dzati, maka dia tidak dinyatakan sebagai hadis dhaif, tidak dinyatakan sebagai hadis hasan maupun hadis sahih. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi hadis sahih, hasan li dzati. Sebenarnya para ulama mengatakan bahwa hadis dhaif itu hadis yang tidak memenuhi syarat sahih dan hasan. Tetapi sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Mustafa Abu Imarah, itu
Seharusnya cukup dengan mengatakan hadis yang tidak memenuhi syarat hasan lidzati. Kenapa? Karena kalau hadis hasan lidzati saja itu tidak dipenuhi syaratnya, maka otomatis dia tidak akan memenuhi syarat sahih lidzati. Seperti itu. Kemudian ada beberapa syarat-syarat yang mungkin hadis-hadis dhaif itu nanti bisa naik derajatnya kepada hasan li ghairi. Apabila dhaif ketemu dhaif, yang mana dhaif tersebut memenuhi syarat untuk naik derajat ke hasan li ghairi, maka dia akan naik derajatnya kepada hasan li ghairi. Maka seperti itu. Jadi di dalam penghukuman hadis pun juga masih banyak tata caranya. Kemudian harus melihat satu persatu para perawinya, itu cukup susah dan cukup sulit. Sehingga jangan kemudian kita itu mudah untuk mengatakan ini dhaif, ini sahih, ini hasan, kemudian kita mencela satu ulama dengan ulama yang lainnya. Karena Imam Al-Bukhari dengan Imam Muslim itu saja memiliki standar pentasihan yang berbeda. Sehingga tidak bisa kita kemudian katakan bahwa kemudian Imam Muslim itu berarti lemah dalam hadisnya gitu, tidak seperti hadisnya Bukhari, tidak seperti itu. Maka dengan demikian, mumpung kita masih diberikan waktu belajar, marilah kita belajar dengan sungguh-sungguh, karena kedepannya sangat berat tantangan bagi kita. Maka perlu kita untuk belajar, kemudian mengetahui apa itu hadis munqati, apa itu hadis mu'dhal, kemudian apa itu hadis munkar, apa itu hadis sas. Di sana banyak macam-macam hadis. Kemudian kita akan tahu juga hadis, misalkan aqsamul hadis bi'tibari turuki wusuli ilaina. Bahwa al-hadisun ahad dan hadis mutawatir. Nah, hadis ahad itu sebenarnya hadis ahad itu dibagi menjadi 3, yaitu hadis masyhur, aziz, kemudian ada gharib. Di sini hadis masyhur sama hadis aziz itu ada khilaf di antara ulama. Misalkan kita tahu ada misalkan Imam Ibnu Shalah ataupun Imam Nawawi itu memberikan ta'rif di dalam hadis aziz itu adalah 2 atau 3 orang yang meriwayatkan. Sedangkan Imam Ibnu Hajar dalam Nukhbatil Fikarnya itu mengatakan bahwa hadis aziz itu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang saja. Kemudian ada hadis ma'ruf, hadis masyhur. Hadis masyhur berarti tinggal mengikuti ta'rif yang aziz. Apabila ta'rifnya Imam Ibnu Hajar, berarti masyhur itu adalah yang diriwayatkan oleh 3 orang sampai 3 orang atau lebih, sampai sebelum derajat mutawatir. Kemudian kalau misalkan yang dipakai ta'rifnya Imam Nawawi atau Imam Ibnu Shalah atau Ibnu Manda atau yang lainnya, maka di situ menggunakan ta'rif bahwa hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 4 orang atau lebih. Sedangkan hadis gharib itu ittifaqul ulama ala ta'rif hadis dhaif, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Itu mengenai hadis ahad. Kemudian hadis mutawatir sendiri itu memiliki perbedaan, sangat banyak perbedaan para ulama. Karena banyaknya turuk atau jalur periwayatan. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 20 atau 40, sangat banyak. Kemudian kita coba lihat lagi adalah aqsamul hadis bi'tibari manukila, atau diidofahkan atau dinukil dari siapa gitu. Hadis dari segi matannya, tetapi hadis tersebut dilihat dari segi matan dan dari siapa yang menukil. Maka hadis tersebut dibagi jadi berapa? Ada namanya marfu, ada hadis marfu, kemudian ada hadis ada marfu, mauquf sama maqtu. Nah, kalau marfu itu berarti ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis mauquf berarti ma'udhifa ila sahabat radhiyallahu anhum khala an qarinah tadullu ala
ala raf'i, yaitu hadis yang mana hadis tersebut qaul ataupun fiil ataupun qaul dari sahabat, yang mana hadis tersebut tidak ada qarinah yang menunjukkan atau ibarat yang menunjukkan kepada hadis marfu, maka hadis tersebut dikatakan hadis mauquf. Kemudian ada hadis maqtu. Hadis maqtu itu hadis yang diriwayatkan ma'udifa ila tabi'in aw man dunahu khala min qarinah tadullu ala raf'i juga, yaitu hadis yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh orang tabi'in atau setelah tabi'in, kemudian tidak ada qarinah juga, tidak ada ibarat yang mana ibarat tersebut menunjukkan kepada hadis tersebut bahwa hadis tersebut adalah rafa secara hukuman, bukan secara hakikian, tetapi secara hukuman. Qarinah itu yang bagaimana sih sebenarnya? Sebenarnya qarinah itu adalah ibarat-ibarat yang mana ibarat tersebut muncul pada hadis-hadis yang misalkan sebagai contoh adalah ketika di situ ada hadis yang secara zahir hadisnya mauquf, tetapi ternyata hadisnya marfu secara hukum. Misalkan adalah hadis tentang kunna naf'alu kadza fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di hadis tersebut seorang sahabat itu hanya mengatakan kami melakukan perbuatan demikian pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis tersebut secara zahir yang berkata adalah sahabat, tetapi secara hukum hadis tersebut dihukumi marfu, hukum secara hukuman, bukan secara hakikian, karena tidak ada lafaz yang shar'i untuk kepada marfu, tetapi hadis itu hukuman secara hukum. Kemudian sebenarnya kalau dikatakan kami melakukan hal demikian loh pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu bisa disebutkan kepada Rasulullah? Bisa. Kenapa? Karena sahabat itu melakukannya pada zaman Rasulullah. Sedangkan zaman Rasulullah itu Al-Quran masih turun, wahyu masih turun. Maka apabila terdapat suatu hal-hal yang menyelisihi atau mukhalafah dengan dengan syariat, maka Allah pun akan mewahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegur ataupun membetulkan hal-hal yang dilakukan oleh sahabat, misalkan apabila hal tersebut salah. Tetapi apabila hal tersebut dibiarkan saja oleh Rasulullah, maka hal tersebut masuk ke dalam bab takrir atau iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi pada dasarnya belajar ilmu hadis itu merupakan suatu hal yang sangat mulia. Karena dengan demikian kita akan mudah memahami hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kita tidak mudah percaya kalau orang mengatakan, "Oh ini dhaif, oh ini sahih." Tidak begitu. Kemudian kita juga tidak mudah untuk menyalahkan orang. Kita juga bisa menerima pendapat orang lain. Kemudian kenapa? Karena ulama itu tidak maksum. Ulama itu ada kalanya benar, ada kalanya salah. Apabila benar, ya itu bisa kita terima atau bisa kita ambil manfaatnya, kita istifadah darinya. Tapi kalau salah, ya namanya manusiawi, masih ada kesalahan. Bukanlah seorang nabi yang maksum, sehingga kita pun juga perlu bertoleransi, kita pun perlu untuk menghargai karya-karya beliau. Dan Imam An-Nawawi di dalam Muqaddimah Syarah Sahih Muslim, dia mengatakan bahwa istighal atau menyibukkan diri fi ilmil hadis itu merupakan asyrafil ulum, merupakan bagian mulia, yang mulia daripada ilmu. Kenapa? Karena hadis itu kan sebagai bayin atau sebagai penjelas daripada Al-Quran. Nah, apabila kita mempelajari penjelas-penjelas Al-Quran, maka kita akan mengetahui Al-Quran secara rinci dan kemudian mudah kita pahami, maka di situ akan mendapatkan kemuliaannya. Maka jangan lelah untuk belajar, kemudian jangan lelah untuk mencoba berusaha. Insya Allah Allah memberikan taufik. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.